Oke, teman-teman. Nah, malam hari ini kita akan khusus membahas tentang salah satu produk unggulan dari Atomy, yaitu Hemohim. Ya, di mana Hemohim ini menjadi suplemen nomor 1 paling laris di Korea 5 tahun berturut-turut. Ya, jadi penjualan suplemen nomor 1 yang ada di Korea itu adalah Hemohim, teman-teman ya. Dan kenapa Hemohim ini menjadi produk paling legendaris dari Atomy dan paling laris di Korea? Nah, singkat kata saya akan mengajak teman-teman untuk tahu dulu ya asal muasal tentang Hemohim. Ya, nah apa itu Hemohim? Ya, Hemohim itu adalah suplemen herbal ya yang telah didokumentasikan secara ilmiah untuk memperbaiki sistem imun tubuh manusia. Ya, jadi kalau ada kata telah didokumentasikan secara ilmiah, karena Hemohim ini sebelum dia di launching secara umum untuk dijual secara massal, itu sudah dilakukan penelitian selama 8 tahun oleh pemerintah Korea Selatan. Ya, jadi produk ini bukan hanya asal hari ini buat terus besok dijual ke pasaran, tapi enggak, teman-teman. Bahkan dulu sejarahnya Hemohim ini tidak dijual untuk umum. Ya, tidak dijual untuk umum. Jadi dulu pemerintah Korea selama 8 tahun itu mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 5 juta US dollar untuk melakukan sebuah riset penelitian di mana pemerintah menyuruh lembaga riset KAIRI-nya Korea itu untuk membuat sebuah suplemen khusus ya yang akan dikonsumsi oleh para pekerja di lembaga nuklir milik pemerintah Korea. Ya, jadi teman-teman tahu kan, yang namanya nuklir itu pasti penuh dengan radiasi, ya. Sehingga pemerintah Korea merasa perlu membekali semua orang yang bekerja di lembaga milik nuklir pemerintah Korea itu, ya, mereka harus minum suplemen-suplemen yang nomor 1, yang nomor wahid, agar imunitas mereka itu terjaga, ya, agar imunitas mereka itu terjaga. Oke, nah sekarang teman-teman, apa itu imunitas? Ya, apa itu imunitas dan bagaimana caranya bekerja? Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di dalam tubuh kita ya, imunitas itu adalah kemampuan tubuh untuk melindungi dan melawan berbagai penyakit. Ya, jadi secara simpel sistem imun itu terdiri dari komponen-komponen krusial. Yang pertama itu adalah ada sitokin. Ya, sitokin. Sitokin ini yang akan merespon apabila tubuh kita terpapar oleh sesuatu. Sama seperti kayak sekarang ya. Ketika seseorang terkena virus COVID-19, itu yang akan merespon pertama itu adalah sitokin ya. Oke, sitokin ya. Sitokin yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, setelah tubuh kita terpapar oleh sesuatu, maka sitokin ini akan mengirim surat perintah kerja, ya, surat perintah kerja kepada sel darah putih kita atau sel pembunuh alami yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, sel pembunuh alami ini atau sel darah putih ini, ya, setelah dia mendapatkan surat tugas dari sitokin, maka tugas dia adalah berperang melawan virus atau bakteri yang ada di tubuh kita. Ya, tugas mereka itu adalah berperang. Sel darah putih itu tugasnya berperang membunuh virus atau bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Oke? Nah, virus mereka akan tumbuh sehat di dalam tubuh kita apabila sel darah putih atau sel pembunuh alami di dalam tubuh kita itu tidak berfungsi dengan normal. Atau boleh saya bilang bodyguard yang ada di dalam tubuh kita itu mereka kondisi kesehatannya nggak kuat, teman-teman. Jadi bagaimana sel pembunuh alami ini mereka memiliki daya tahan yang kuat, mereka kerjanya rajin, mereka kerjanya nggak kenal capek, maka sel darah putih ini atau sel pembunuh alami yang ada di dalam tubuh kita ini harus diberi makanan, teman-teman. Harus diberi makanan. Ya, harus diberi makanan. Semakin mereka diberi makanan yang bagus, sama seperti anak bayi ya, teman-teman ya. Ketika teman-teman yang punya anak bayi merawat mereka, terus dari kecil diberi ASI, terus diberi juga dengan susu-susu yang mahal yang ada di pasaran, pasti si anak ini pertumbuhan dan kepintarannya berbeda. Ya, anak yang biasa mengkonsumsi susu-susu yang mahal di pasaran itu pasti pertumbuhannya berbeda. Sama juga dengan sel di dalam tubuh kita.
Jadi kalau sel ini tidak diberikan makanan yang paling bagus, maka dia akan lemah untuk melawan virus dan bakteri yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, salah satu makanan yang sudah diteliti bisa meningkatkan sistem imunitas kita itu adalah hemohim, teman-teman. Ya, jadi secara tidak langsung kalau teman-teman minum 1 saset hemohim, ya minum 1 saset hemohim, maka hemohim itu langsung memberi makan kepada sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita, ya, untuk mereka lebih rajin, ya, untuk mereka lebih rajin melawan ataupun membunuh semua virus dan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak? Teman-teman selama 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir tidak pernah minum hemohim. Tapi tiap hari keluar rumah menghirup polusi udara, terus tiap hari keluar dari rumah makan makanan yang mengandung pengawet, ya. Terus tiap hari diserang dengan pekerjaan yang stres, tapi tubuh sel darah itu tidak pernah dikasih makanan yang berkualitas tinggi. Kira-kira kondisi teman-teman itu akan seperti apa? Pastinya kondisi teman-teman itu akan rentan sekali dan sangat mudah terserang oleh penyakit, ya. Makanya untuk bisa membuat kondisi kita fit, ya, sel darah kita itu sehat, kita perlu mengkonsumsi hemohim, ya, untuk bisa meningkatkan imunitas kita. Nah, hemohim itu terbuat dari apa saja? Nah, yang pertama ada Angelica gigas atau ginseng Korea. Ya, ada ginseng Korea, terus ada Cnidium officinale, oke. Terus ada Paeonia japonica atau bunga peony, akar makino dan ginseng Korea. Ya, jadi campuran dari 3 item ini, ya, campuran dari 3 item ini itulah yang menjadi bahan dasar dari suplemen tradisional hemohim ini, teman-teman. Ya, nah untuk manfaat dari Angelica gigas secara detail, ya, atau akar makino atau bunga peony, teman-teman bisa buka di Google secara detail, oke? Tapi saya tidak akan membahas secara detail mereka itu berfungsi sebagai apa, ya. Dan yang paling terpenting itu adalah suplemen itu ada hemohim itu adalah suplemen kesehatan yang sudah bersertifikat dan sah. Ya, nah ini dia tadi yang seperti saya bilang, ya. KAIRI adalah lembaga resmi milik pemerintah Korea yang melakukan riset dan penelitian terhadap lahirnya produk dari hemohim itu tadi. Ya, dan hemohim ini sudah dilakukan uji coba kurang lebih sekitar 5 tahun sampai 8 tahun, baru produk ini boleh dijual umum kepada konsumen. Jadi kalau dulu tuh nggak dikonsumsi untuk umum. Dulu itu hanya untuk orang-orang yang bekerja di lembaga nuklir milik pemerintah Korea. Ya, tapi karena CEO kita, CEO Atomy memiliki ide yang brilian. Kebetulan CEO Atomy kita itu dulu juga pernah menderita kanker paru-paru dan dia punya teman yang kerja di lembaga nuklir Korea itu yang mereferensikan dia untuk mengkonsumsi produk hemohim ini. Ya, dan alhamdulillah ketika dia sudah mengkonsumsi hemohim ini, kanker paru-parunya sembuh total dan akhirnya dia melakukan berbagai cara agar produk hemohim ini bisa dipasarkan massal ke banyak orang. Karena dia merasa produknya bagus, produknya berkualitas tinggi, tapi sangat sayang sekali apabila hanya dikonsumsi terbatas untuk orang-orang yang bekerja di lembaga nuklir tadi. Ya, akhirnya Mr. Park Han-gil ini mendapatkan izin dari pemerintah Korea untuk bisa dipasarkan secara umum. Lahirlah perusahaan yang namanya Atomy, teman-teman. Ya, jadi kalau ditanya ayam dan telur mana duluan? Nah, kalau hemohim dan Atomy mana duluan? Hemohim duluan, teman-teman. Ya, jadi hemohim duluan yang lahir, baru habis itu Atomy yang lahir. Oke? Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi hemohim yang duluan lahir karena dia merupakan produk resmi milik pemerintah Korea, baru setelah itu perusahaan Atomy yang lahir, teman-teman. Ya. Jadi ini Kolmar BNH ya. Kolmar BNH itu juga merupakan pabrikan yang memproduksi hemohim secara massal untuk dijual ke masyarakat umum. Jadi yang melakukan penelitiannya itu adalah KAIRI, yang memproduksinya itu adalah Kolmar BNH, ya. Terus hemohim itu sudah disahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Korea. Ya, terdaftar sebagai produk makanan fungsional pertama dan terbaik di kategori persetujuan individu. Nomor 1 dalam penjualan industri pemasaran jaringan Korea selama 5 tahun berturut-turut tahun 2015 sampai tahun 2019. Ya, jadi
boleh dibilang hemohim ini sudah sangat aman sekali ya teman-teman ya. Dan spesialnya lagi, hak paten untuk bisa memasarkan hemohim ke seluruh dunia itu hanya ada di tangan Atomi, teman-teman. Ya, jadi nggak ada perusahaan lain yang bisa menjual barang sekelas seperti hemohim ini, ya. Itu di perusahaan lain itu nggak ada, teman-teman. Ya, jadi hanya Atomi lah yang memegang hak paten untuk pemasaran produk hemohim ke seluruh dunia. Ya, jadi kalau teman-teman pergi ke Amerika Serikat, ya, teman-teman mau beli hemohim di Atomi Amerika Serikat, hemohim dijual. Ya, teman-teman pergi ke Australia mau beli hemohim, hemohim ada. Teman-teman mau pergi ke Jepang mau beli hemohim di Jepang, hemohim ada. Ya, teman-teman pergi ke Rusia mau beli hemohim di Rusia ada. Teman-teman pergi ke China mau beli hemohim di China juga ada. Teman-teman mau beli hemohim di Kanada, hemohim juga tersedia di Kanada. Ya, jadi sekarang hemohim ini sudah ada hampir di 18 negara di seluruh dunia dan semuanya dijual oleh Atomi ya teman-teman ya. Oke, terus yang paling penting sekali ya, hemohim ini halal. Ya, hemohim ini halal. Hemohim ini sudah disertifikasi oleh Korean Muslim Federation Halal Committee. Ya, jadi buat kita di Indonesia, negara yang mayoritasnya adalah Muslim, nggak perlu takut mengkonsumsi hemohim ini halal apa enggak, karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari Korea Muslim Federation Halal Committee. Ya, jadi aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, nah ini dia tadi ya teman-teman ya, apakah hemohim itu benar-benar berfungsi? Nanti kita lihat testimoni dari orang-orang yang akan sharing tentang manfaat hemohim. Nah, ini teman-teman, ya ini yang paling penting sekali dan ini yang bisa menjadi alat jual teman-teman kepada calon prospekan member. Ya, teman-teman harus tahu ya di Amerika Serikat itu ada sebuah website milik pemerintah Amerika Serikat ya yang isinya itu adalah National Library of Medicine. Oke ya, jadi semua obat-obatan yang resmi dijual di Amerika Serikat, yang sudah mendapatkan paten dari Amerika Serikat, yang sudah mendapatkan persetujuan dari semua dokter yang ada di Amerika Serikat, semua produknya itu akan terdata di website yang tulisannya adalah pubmed.gov, pubmed.gov. Oke, ya. Nah, kalau teman-teman buka website ini, ya, teman-teman ketik yang namanya hemohim, ya, itu akan keluar semua riset dan paten hemohim yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus tahu tidak bisa sembarangan produk suplemen itu bisa masuk ke Amerika Serikat dan bisa dijual di negara Amerika Serikat, teman-teman. Ya, karena teman-teman pasti tahu yang namanya negara Amerika Serikat, mereka memiliki standar yang sangat-sangat tinggi ya. Sangat-sangat tinggi untuk sebuah produk suplemen kesehatan bisa dijual dan dikonsumsi oleh warga negara di Amerika Serikat. Ya, jadi salah satu nilai jual yang teman-teman bisa lihatkan adalah produk hemohim kalau dimasukkan di kolom search di website pubmed.gov miliknya pemerintah Amerika Serikat itu akan keluar penjelasan paten-paten tentang hemohim. Nah, kalau teman-teman dibandingkan antara hemohim dengan produk-produk MLM lainnya, mungkin ada yang bilang produk A lebih bagus daripada hemohim, produk C lebih bagus daripada hemohim. Coba uji produknya itu, masukkan ke website pubmed.gov, apakah produk itu muncul dan mendapatkan izin riset dan paten dari pemerintah Amerika Serikat. Ya, kalau produknya nggak muncul di sini, artinya kelasnya udah sangat jauh sekali dari Atomi, teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu nilai jual yang teman-teman bisa tonjolkan dari produk hemohim ini, karena tidak sembarangan produk bisa masuk di website pubmed.gov milik pemerintah Amerika Serikat ini. Nah ini ya sudah hasil penelitian dari produk hemohim ini yang diteskan kepada tikus ya, pemulihan fungsi kekebalan tubuh pada tikus berumur secara suplementasi dengan komposisi herbal baru ya. Di sini dituliskan bahwa hemohim mengembalikan respon proliferatif dan produksi sitokin dari splenosit. Hemohim juga memulihkan aktivitas sel NK yang telah terganggu pada tikus yang sudah berumur.
Hasilnya menunjukkan bahwa hemohim efektif untuk pemulihan fungsi kekebalan yang terganggu, dan karena itu bisa menjadi rekomendasi yang baik untuk pemulihan kekebalan pada manusia yang lanjut usia. Nah, ini dia juga ya teman-teman ya, riset dan penelitian dilakukan terhadap hemohim. Oke. Nah, hemohim juga bisa bermanfaat sekali untuk pasien-pasien yang menderita kanker ya teman-teman ya. Karena teman-teman harus tahu ya, kalau sel darah putihnya lemah, sedangkan sel kankernya lebih kuat di dalam tubuh seseorang, ya otomatis orang itu akan sering cuci darah, otomatis orang itu ya cepat tutup usianya lah. Karena sel darah putihnya tidak bertugas dengan normal untuk bisa membunuh sel kanker yang ada di dalam tubuhnya. Untuk itu, bagi orang-orang yang menderita kanker, salah satu opsi untuk bisa meningkatkan imunitas tubuhnya, orang tersebut bisa mengkonsumsi hemohim ya teman-teman ya. Tapi ingat, hemohim bukan obat kanker. Oke, hemohim fungsi utamanya hanya untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia. Ya, kalau imunitasnya kuat, kalau sel darah putihnya menjadi badannya menjadi gede seperti Aderai kayak gitu, ya otomatis sel kanker pun akan sangat mudah dibereskan oleh sel darah putih kita. Ya, ini riset juga peningkatan khasiat anti tumor ya setelah dikombinasikan dengan hemohim pada tikus yang bertumor ya. Ya, hemohim mengurangi nefrotoksisitas keracunan ginjal akibat obat-obatan. Ya, jadi teman-teman harus tahu juga ya, salah satu yang menyebabkan orang yang menderita kanker itu cepat tutup usia, salah satunya adalah ginjalnya lama-kelamaan rusak karena harus konsumsi obat-obatan dalam jumlah tinggi hanya untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah udahlah sel darah di dalam tubuhnya habis tergerus oleh virus kanker atau bakteri kanker, ya. Terus harus minum obat-obatan, ginjalnya kena. Jadi, teman-teman harus tahu ya bahwa hemohim ini adalah suplemen tradisional. Oke. Dan kalau teman-teman rutin minum hemohim setiap hari, itu tidak akan ada merusak ginjal kita. Ya, tidak akan ada merusak ginjal kita karena hemohim bukan obat-obatan, teman-teman. Ya, saya pernah satu hari minum 5 saset hemohim. Ya, kalau saya capek, saya habis penerbangan dari luar kota ataupun saya mau presentasi di depan panggung, depan seminar, saya pasti minum hemohim 2 saset atau 3 saset langsung. Selesai seminar, saya minum lagi 2 saset hemohim. Ya, satu hari 5 saset itu pun juga nggak masalah bagi tubuh kita. Ya, tidak akan ada efek seperti obat-obatan. Kalau misalnya kita minum berlebihan, kita akan overdosis. Tapi hemohim itu aman untuk dikonsumsi, ya, walaupun jumlahnya berlebihan. Tapi tidak terlalu disarankan untuk bisa sehari minum 5 saset, sehari minum 10 saset. Semuanya tergantung dari kondisi teman-teman ya. Dan semuanya juga tergantung kondisi kantongnya teman-teman. Ya, karena produk hemohim ini lumayan, satu boxnya 1.380. Kalau teman-teman beli sekali minum langsung 5 saset, ya cepat habis juga gitu ya. Harus beli lagi gitu. Jadi harus menyiapkan uang dalam jumlah besar. Oke, terus potensi manfaat kesehatan lain dari penelitian hemohim. Ya, nah ini buat orang yang menderita diabetes, ya hemohim sangat bagus juga untuk bisa menurunkan kadar gula yang ada bagi orang penderita diabetes. Nah, ini hasil riset dan penelitian pada tikus diabetes, hemohim secara efektif meningkatkan hiperglikemia dan toleransi glukosa serta peningkatan kadar insulin di plasma dengan mempertahankan pewarnaan insulin di sel B pankreas. Hal ini menunjukkan bahwa hemohim mungkin memiliki potensi sebagai agen penurun glukosa dan imunomodulator dengan meningkatkan fungsi kekebalan sel B pada pankreas. Ya, jadi teman-teman tadi ada disinggung hemohim bagus untuk yang kanker, terus yang tumor. Nah, sekarang yang menderita diabetes, hemohim itu juga bagus ya teman-teman ya. Ini hasil riset penelitiannya. Nah, ini penyakit paru-paru ya, penyakit paru-paru. Hemohim juga bagus ya untuk orang yang menderita penyakit paru-paru. Kita coba lihat di risetnya. Hemohim mengurangi jumlah sel inflamasi
dan infiltrasi sel inflamasi di saluran nafas. Ya, hasil menunjukkan bahwa hemohim menghambat pengurangan respon inflamasi paru-paru. Oleh karena itu, hemohim memiliki potensi untuk mengobati penyakit radang paru-paru seperti PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah, teman-teman, di sini saya ingin menyamakan aja bahwa teman-teman pasti tahu ya, kalau orang terkena virus COVID-19 itu tugas dia menyerang paru-paru. Ya, kalau paru-paru sudah terserang oleh virus dari COVID-19, maka orang itu akan mengalami kesusahan untuk bernafas dan endingnya akan terjadi risiko tutup usia. Nah, mengapa hemohim penting sekali untuk kita konsumsi di zaman now, di zaman COVID-19 ini? Ya, karena kita nggak bisa melihat dengan kasat mata kita virus COVID-19 itu seperti apa. Ya, kita nggak pernah tahu virus itu ada di mana, bentuknya seperti apa, mata kita nggak bisa melihatnya, tahu-tahu kita kena aja. Nah, kalau udah kena, terus sel darah kita nggak kuat, dia menyerang paru-paru kita, habis deh, seperti itu. Ya, jadi sebelum terjadi resiko, sebaiknya teman-teman sebaiknya beli hemohim sekarang juga. Beli hemohim sekarang juga, prepare hemohim di rumah, minum setiap hari hemohim di rumah, ya, agar fungsi paru-paru kita itu juga selalu terjaga dan berjalan normal, teman-teman ya. Oke, nah ini banyak lagi ya, yang cedera lambung, terus yang mengalami kista dan ovarium. Jadi pokoknya banyak sih manfaat dari hemohim ya. Jadi kalau kita minum hemohim itu, anggap saja sebagai investasi untuk masa depan kita. Ya teman-teman, jadi ingat, hemohim ini harus diminum saat ini, ketika seseorang sehat, ketika seseorang belum terkena kanker, ketika seseorang belum terkena tumor, ketika seseorang masih sehat walafiat, seseorang harus beli hemohim dan dia harus konsumsi saat ini juga. Ya, hemohim itu cuma 1,380 teman-teman, tapi bisa bermanfaat untuk tubuh kita seumur hidup. Teman-teman yang punya mobil, ya sekarang saya tanya deh, teman-teman yang punya mobil, yang punya motor, setahun motor dan mobilnya berapa kali ganti oli? Ayo. Ya, teman-teman yang punya mobil dan motor, setahun itu berapa kali mobil dan motornya ganti oli? Dan kira-kira kalau ditotalkan duit ganti oli di mobil dan motor, itu lebih dari 1.380.000 nggak dalam 1 tahun, teman-teman? Nah, logika ya, teman-teman. Logika ya, oke? Benda mati seperti mobil dan motor, itu teman-teman aja jaga olinya. Ya, jaga olinya agar motornya itu bisa lari kenceng, agar mobilnya bisa lari kenceng, mobilnya sehat, motornya sehat. 3 bulan sekali, nggak perlu disuruh, teman-teman otomatis berinisiatif bawa mobilnya, bawa motornya diservis. Dan teman-teman keluarkan uang untuk menservis kendaraan, atau boleh saya bilang menservis benda mati. Menservis benda mati pakai uang. Nah, pertanyaan saya adalah, di rumah ada ibu, di rumah ada bapak, di rumah ada kakek, di rumah ada nenek, di rumah ada abang, di rumah ada adik, di rumah ada anak-anak, di rumah ada pembantu, di rumah ada keluarga. Apakah semua orang di rumah sudah dijaga kesehatannya? Apakah teman-teman masih perhitungan untuk mengeluarkan uang untuk menjaga kesehatan mereka yang ada di rumah? Ya, saya rasa akan sangat keterlaluan kalau mobil saja teman-teman rawat pakai oli yang mahal, tapi kesehatan diri pribadi teman-teman masih mikir 10 kali untuk beli hemohim. Ya, apa artinya mobil bagus kalau yang punya mobilnya sakit dan nggak bisa turun dari tempat tidur? Apa artinya, teman-teman? Ya, sebagus apapun mobil, sebagus apapun rumah, sebagus apapun motor, kalau orangnya sakit, bisa nggak nikmati? Nggak bisa, teman-teman. Ya, jadi mumpung teman-teman masih sehat, teman-teman masih bisa mencari uang, gunakan uangnya ya sedikit saja, hanya Rp1.380.000 per box, beli hemohim. Konsumsi hemohim sekarang juga. Anggaplah 1 box hemohim itu untuk cuci oli di dalam tubuh kita. Ya, kita kasih makan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, agar mereka tetap sehat, agar mereka tetap kuat untuk melawan berbagai virus yang ada di dalam tubuh kita. Ya, nah itu teman-teman sekilas singkat tentang pembukaan saya tentang apa itu hemohim. Ya, nah selanjutnya
akan ada sesi sharing. Ya, sesi sharing yang pertama kali saya akan undang yaitu Mbak Irma. Ya, Mbak Irma dari Kupang. Ya, dari Kupang ya Mbak Irma ya? Oke, nah silakan Mbak Irma, sebentar saya unmute dulu, atau Mbak Irma unmute boleh? Oke, silakan Mbak Irma. Iya, halo, selamat malam semua. Ya, halo malam. Baik, di sini mungkin ini pertama kali ya saya ikut di sini. Eee, Mungkin saya langsung bercerita saja tentang Silakan, sakit saya. silakan Mbak Irma. Ya, jadi saya pada tahun 2012 itu sebenarnya sudah mulai ada gejala sakit. Sudah mulai ada gejala sakit, yaitu gusi saya tuh sering berdarah. Gusi sering berdarah terus sering bengkak. Nah, kemudian saya coba bawa ke dokter gigi. Saya bawa ke dokter gigi, terus, pas di dokter gigi itu diperiksa, katanya ada gigi saya yang rusak. Gigi saya yang rusak, jadi, oleh dokter dianjurkan, sebaiknya giginya itu dicabut. Nah, karena, saya juga pikir itu yang, mungkin solusi terbaiknya, akhirnya saya pun ikut saran dokter. Akhirnya gigi saya dicabut. Nah, setelah dicabut, eee, seiring berjalannya waktu, pipi saya dia mulai bengkak, terus itu seperti mulai ada benjolan, kemudian 2013 itu sudah mulai ada, 2014 juga semakin membesar. Jadi setelah, saya selesai studi, itu pipi saya dia semakin membesar. Jadi, sebelum 2014 itu pokoknya mulai ada gejala sakit, itu saya sudah mulai pakai, ramuan herbal, karena saya berpikir, "Oh ini pasti sakitnya biasa, tidak mungkin, mau sakit yang memang, dia akan jadi seperti ini." Akhirnya saya, pakai ramuan herbal, tapi, ternyata setelah pakai ramuan herbal pun, dia bukannya bengkaknya berkurang atau hilang, makin bengkak dan akhirnya jadilah seperti ini, seperti sekarang. Jadi dia bengkaknya itu dari 2012 mulai gejala, 2013 mulai ada benjolan, 2014 itu semakin kelihatan. Jadi setelah saya selesai studi, saya sempat bekerja 1 tahun di Bali, kemudian pada November 2015 itu, eee, karena saya posisinya waktu itu minum ramuan, daun sirsak, karena ada, anjuran dari teman-teman, akhirnya saya coba minum dan, itu gusi saya sering dan selalu berdarah. Pokoknya mau dalam keadaan apapun pasti sering berdarah. Akhirnya saya, berpengaruh juga, saya tidak fit, sering sakit-sakitan, kepala juga sering sakit, kalau buat jalan saja misalkan pakai motor mau ke mana-mana itu, di jalan pokoknya kepala saya juga berasa nyut-nyutan terus. Nah, kemudian pas saya sedang istirahat itu, ternyata keponakan saya jatuh. Jatuh kepalanya kena lagi di pipi yang bengkak ini. Akhirnya semakin membengkak sudah. Mata saya sampai tertutup. Jadi saya posisinya waktu itu mata sebelah tidak bisa lihat lagi dan, malam itu juga saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke salah satu rumah sakit, di sana diperiksa, tapi dari dokter itu, mereka tidak tahu penyebab sakit saya ini apa. Terus mereka juga tidak tahu, sakit saya ini sebenarnya sakit apa, karena menurut mereka, ini kasus yang langka, jarang sekali ditemukan di Indonesia. Akhirnya, eee, mereka buat rujukan, mereka anjurkan supaya kalau bisa saya ke Rumah Sakit Sangla waktu itu, supaya langsung dioperasi. Tapi kemudian, saya dan keluarga kita sepakat, kami tidak, memilih alternatif operasi. Karena setelah dijelaskan oleh dokter, mmm,
setelah dioperasi pun ada efeknya. Tidak langsung sembuh total terus selesai, sudah, tapi pasti akan ada efeknya. Akhirnya saya dan keluarga memutuskan, ya sudah, kita coba cari alternatif lain. Kemudian kebetulan sebelum saya sakit, pipi saya semakin membesar, tahun 2013 itu saya sempat konsultasi dengan salah satu dokter juga di Bali, dan itu beliau pernah menganjurkan saya supaya, menggunakan terapi medis, dengan obat-obatan yang bisa menghambat pertumbuhan sel kanker atau sel tumor. Akhirnya kita coba hubungi kembali dokter itu dan, eee, beliau menerima kita supaya kita menggunakan terapi obat-obatan saja, tidak usah operasi. Jadi kita pun mengiyakan, kita ikut saran dokter. Akhirnya saya selama beberapa bulan, 3 bulan atau 4 bulan itu, setiap hari saya, ke klinik untuk rawat jalan. Jadi setiap hari pasti, eee, saya diinfus, ada beberapa macam obat yang masuk, kemudian saya disuntik, itu sampai selama beberapa bulan itu hampir-hampir saya berasa tidak bisa jalan. Karena setiap hari ada obat yang masuk, harus ada obat yang disuntik dan itu memang rasanya benar-benar, aduh, sepertinya tidak mampu, tapi ya kita mau mau bilang apa ya, tetap dihadapi. Akhirnya, setelah saya beberapa bulan menjalani pengobatan itu perubahannya sepertinya, apa ya, dia cuman cuman seperti itu. Begitu saya, dapat obat, bengkak saya turun, pipinya bengkak ini turun. Setelah seminggu, selang seminggu itu bengkak lagi. Kemudian seperti itu terus-menerus, akhirnya pipi saya dia awalnya ini pecahnya di bagian sini. Jadi bagian ujung mata ini sebenarnya bekas bekas pecahnya. Kemudian, yang kedua itu dia pecahnya ini melalui sini. Jadi di saat pecah itu, eee, minta maaf, nanah, darah itu yang sudah baunya minta ampun. Jadi kadang di saat saya duduk makan itu ada darah, ada nanah yang netes keluar terus. Nah, di situ sampai ada daging yang, tumbuh atau daging yang keluar. Daging yang keluar lewat mata, kemudian lewat pipi juga. Nah, setelah beberapa bulan menjalani perawatan karena tidak ada perubahan, akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Kupang. Nah, setelah di Kupang saya, pokoknya menjalani berbagai macam terapi. Jadi ada, orang yang mengatakan, "Oh, coba pengobatan di sini bagus." Saya ikut ke sana, ada yang bilang, "Di sini bagus." Saya coba ke sana, tapi, pokoknya pengobatan sepertinya tidak ada kecocokan. Jadi begitu saya pakai, dia bukannya malah makin membaik, ada yang malah kadang semakin membengkak. Kemudian saya, pakai juga ada obat medis, saya coba beberapa obat medis yang saya lanjutkan dari dokter sebelumnya waktu di Bali, tapi ternyata setelah saya pakai obatan medis, itu dia malah semakin membengkak lagi. Akhirnya saya putuskan untuk tidak pakai obat-obatan medis. Nah, setelah dari itu, tahun 2017 itu saya sudah mulai pengobatan dengan, obatan herbal, ada, salah satu jenis tumbuhan yang saya pakai, itu untuk saya tempelkan dari bagian luar. Itu untuk saya tempelkan dari bagian luar, sedangkan kalau untuk dari dalam waktu itu saya minumnya ganti-ganti. Saya pernah coba produknya HWI, itu CMP, saya minum, kemudian ada beberapa macam produk yang saya pakai, tapi, kalau mau dibilang, perkembangannya cukup cukup lambat juga. Nah, puji Tuhan sekali setelah, tahun 2020 ini saya sempat bertemu dengan saya bukan sempat lagi, tapi saya bertemu dengan komunitas geser dan puji Tuhan sekali, di situ ada Kakak Popi juga. Akhirnya, teman-teman dari geser mereka menganjurkan saya supaya, menggunakan obat-obatan yang salah satunya dianjurkan oleh Kakak Popi yaitu Hemohim. Nah, kalau, Hemohim sendiri pertama kali karena memang saya belum tahu dan saya belum pernah pakai dan belum pernah dengar juga. Hemohim ini dari mana, dia bentuknya seperti apa, saya tidak tahu. Awalnya saya bilang, "Ini kalau saya minum kira-kira cocok atau tidak? Eee, apa nanti kondisinya semakin membaik atau malah semakin memburuk?" Soalnya
pengalaman saya karena sudah terlalu banyak, pakai obat-obatan, sudah sering gonta-ganti, saya jadi takut. Karena kalau dia sudah membengkak itu agak susah untuk, turun dan pasti itu akan sangat-sangat sakit. Akhirnya saya, coba saja Kakak Popi waktu itu bilang, Hemohim ini bagus, jadi, coba adik pakai saja. Akhirnya saya pun ikut dan puji Tuhan setelah beberapa hari saya coba pakai Hemohim dan, memang saya rasakan perubahan. Saya rasakan perubahannya dan perbedaannya dengan, sebelum saya memakai Hemohim. Memang saya juga pakai Bajaka, tapi kalau Bajaka, kalau mau bilang perubahannya kan kalau Bajaka itu salah satunya juga bisa menurunkan tekanan darah. Nah, kalau saya ini memang, semenjak sakit tekanan darah saya itu tidak pernah, di atas normal atau normal. Tekanan darah saya itu pasti 90, 60, 70, pokoknya selalu di bawah. Jadi, eee mau bilang aktivitas saya sangat-sangat terganggu, tapi semenjak saya pakai Hemohim, semenjak saya minum Hemohim itu, saya sangat bersyukur sekali karena, saya yang dulunya sering, lelah, kepala sering sakit, pokoknya sering-sering tidak fit, sering pusing, pokoknya semua keluhan itu sudah tidak ada. Semua keluhan itu sama sekali sudah tidak ada. Jadi sekarang saya aktivitasnya normal. Saya aktivitasnya normal, tidak ada lagi kalau misalkan saya terlalu banyak kerja juga tidak masalah. Saya, kalau, aktivitas misalkan, jalan ke mana-mana, nyetir sendiri, bawa motor sendiri, mau pulang malam juga tidak masalah. Pokoknya, semua aktivitas itu bisa saya kerjakan, apapun itu. Pokoknya semenjak saya minum Hemohim, saya merasakan pokoknya sangat-sangat, ada perbedaan sekali dengan, kesehatan saya yang dulu. Kemudian kalau untuk propolis juga itu, saya rasakan memang manfaatnya benar-benar bagus sekali. Awalnya, disuruh pakai, propolis spray, saya pikirnya, nanti tidak cocok juga, takutnya tidak cocok, nanti, pipi saya malah semakin sakit. Tapi ternyata setelah datang, saya pakai, kalau biasanya saya pagi-pagi bangun itu, kadang saya rasa sakit sekali di bagian pipi. Kadang saya rasa pokoknya pada bagian-bagian yang memang masih agak keras itu, saya rasa sakit. Tapi begitu saya pakai propolis, saya semprotkan propolis itu, rasa sakit saya mulai berkurang. Rasa sakit itu mulai berkurang, akhirnya rasa sakit itu menghilang. Jadi saya bersyukur sekali bisa ketemu Kakak Popi, bisa ketemu akhirnya bisa dari ketemu Kakak Popi saya bisa tahu produk Hemohim, saya bisa pakai produk Hemohim, bisa pakai propolis dan akhirnya sekarang, ada bagian dari pipi saya tulang yang, menempel begitu keras ini sudah mulai goyang dan, sudah mulai dia seperti mulai longgar dari bagian, apa ya, karena selama ini dia kan seperti dibungkus oleh daging, tapi sekarang sudah mulai goyang, sudah mulai longgar. Jadi sepertinya nanti, tidak lama lagi dia bakal lepas dan justru saya bersyukur sekali kalau dia lepas. Karena ini kan tulang yang memang sudah rusak di dalam, jadi, eee, kalau tidak lepas itu malah, semakin rasanya semakin tidak nyaman. Jadi tulang-tulang saya di dalam ini dia sudah, apa ya, seperti tulang kropos yang sudah tajam-tajam. Jadi kadang, eee, tertusuk. Bagian daging saya di pipi ini yang bagian-bagian ini sering tertusuk, jadi rasanya sakit sekali. Tapi kalau, saya pakai propolis spray, rasa sakit sudah mulai, berkurang, rasa sakit sudah hilang. Jadi, eee, sekarang saya merasa jauh lebih enak dengan produk Hemohim dan propolis yang saya pakai. Jadi mungkin, ini sedikit testimoni dari saya. Oke. Jadi kalau Oke, thank you Mbak Irma atas sharingnya yang luar biasa dan sekali lagi saya mengajak teman-teman semua di seluruh Indonesia, ayo kita doakan Mbak Irma ya supaya Mbak Irma sakit yang ada di pipinya itu bisa segera sembuh
bisa segera normal dan Mbak Irma pun juga bisa beraktivitas seperti sedia kala lah dan bisa meraih mimpi-mimpinya yang mungkin selama ini tertunda gara-gara ada penyakit ini gitu ya, dan semoga dengan mengkonsumsi Hemohim ya bisa ada perubahan yang sangat signifikan dari Mbak Irma. Dan kita masih menunggu lagi ya Mbak kalau ada update-update perubahan seterusnya selama Mbak mengkonsumsi Hemohim, nanti bisa sharing-sharing lagi di Mbak Popi atau di grup ya. Dan semoga sharing Mbak malam hari ini sangat bermanfaat sekali dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lainnya bahwa setiap penyakit itu pasti ada solusinya. Ya. Nah, sesi selanjutnya, thank you Mbak Irma ya. Thank you Mbak atas sharingnya, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Nah, selanjutnya kita ke sebentar. Oke, sebentar Mbak Irma, saya mute dulu. Oke, selanjutnya ada teman saya di Pontianak juga ya. Ini yang barusan kemarin dia baru sembuh dari COVID-19. Ya, saya undang Pak John Hendrik. Silakan Pak John Hendrik untuk sharing testimoninya. Di mute dulu, di unmute dulu Pak. Pak John, suaranya kecil Pak John. Coba tes. Kecil. Coba dicabut aja. Kecil, kecil banget. Coba dicabut headsetnya, Bos. Langsung bicara aja. Halo, Bos. Gak masuk suaranya. Wah, malah berdengung. Malah berdengung dia. Coba nggak usah pakai headset, Bos. Dicabut aja. Masih kecil juga? Iya, masih kecil juga. Oke. Oke deh. Pak Bos, tak ganti yang lain dulu ya, Bos. Sebentar ya. Oke, thank you Pak John. Kita coba beralih ke Bu Hani yang ada di Jakarta. Silakan Bu Hani. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Sebetulnya ini adalah sharing dari member saya yang sudah menggunakan Hemohim, tapi beliau itu adalah seorang supir taksi online. Jadi ketika saya hubungi tadi dia belum terkoneksi terus. Jadi ya sementara saya wakilkan, saya akan men-sharingkan berdasarkan laporan yang disampaikan kepada saya. Dia itu ketika membawa penumpang. Nah, penumpangnya juga memang member Atomi ya. Nah, waktu saat itu ketika dapat penumpang member Atomi itu, betul member saya juga. Nah, dia cerita dalam perjalanan cerita bahwa dia punya istri yang sedang sakit, katanya sedang sakitnya, dia gagal ginjal yang mengharuskan dia untuk cuci darah, tapi istrinya nggak mau, menolak terus. Dia juga ada komplikasi dan ginjal juga, antara jantung dan ginjal, sehingga terjadi pembengkakan di seluruh tubuhnya, dari mulai tangan, perutnya, sampai ke kaki-kaki semuanya. Nah, ketika itu member saya yang sudah ngobrol dengan dia, menyarankan untuk mengambil Hemohim, ya untuk konsumsi Hemohim, coba aja. Akhirnya diberi dulu selama beberapa hari, 4 hari kalau nggak salah, itu 4-5 hari laporannya ke saya tuh. Hanya diberi 1 kali sehari untuk awal, ya kita uji coba dulu katanya gitu kan. Khawatir kenapa-napa kita satu saset dulu per hari. Nah, ketika itu 4 hari kemudian, itu luar biasa itu ya, kekuasaan Allah ya. Si ibu itu mengeluarkan cairan yang cukup deras gitu ya. Sampai itu di pahanya sendiri sampai dibungkus sampai sama pampers gitu. Karena itu dari tiap pori-porinya itu mengeluarkan cairan terus. Dan cairannya itu lumayan banyak dan
lumayan bau amis juga ya karena anak. Tapi alhamdulillah Pak Dadang itu suaminya itu sabar ya, telaten mengurus istrinya. Dan seminggu kemudian setelah mengkonsumsi itu dia sudah mulai beraktivitas. Itu baru 1 kali 1 saset itu sudah bisa apa istilahnya keadaannya bisa membaik seperti itu. Tadinya perutnya tuh seperti hamil 9 bulan. Seperti di sini terlihat di screen-nya dia pakai baju merah itu, dia sering ngeluh sakit, lalu perutnya juga membengkak rasa mau meletus katanya. Alhamdulillah setelah 4 hari kemudian perutnya sudah mulai mengempis, itu di gambar bawah ya sebelah kiri. Lalu juga cairan yang ada di tangan, tadi cairannya kan di tangan tuh membengkak ya tangan, perut, terus meringis terus. Dan alhamdulillah seminggu setelah mengkonsumsi Hemohim, dia bisa mandi sendiri, asalnya suaminya yang selalu memandikan dia. Bisa beraktivitas sendiri, bisa membawa apa istilahnya, makan sendiri. Nah itu yang dirasakan oleh istrinya Pak Dadang ini. Dan alhamdulillah dia itu sekarang sudah mulai rutin minum Hemohim. Mudah-mudahan aja ke depannya Pak Dadang bisa sharing sendiri bagaimana perkembangan kesehatan istrinya setelah minum Hemohim dalam waktu seminggu kemudian. Itu terlihat di gambar itu setelah seminggu itu yang perutnya sudah mulai kembali. Itu luar biasa sekali menurut saya. Karena dari perut yang mulai membesar seperti itu sampai bisa kempes gitu tanpa pengobatan. Dia sama sekali nggak mau ke dokter. Jadi kemarin disarankan sama member saya, periksa ke dokter. Nggak mau. Dia mungkin ada rasa takut ya dalam kondisi seperti ini. Lebih baik dia alternatif. Tidak berobat sama sekali itu. Jadi ditahan aja sakit. Dan alhamdulillahnya, qadarullahnya dipertemukan dengan member Atomi, dan dia juga istilahnya berani mengambil keputusan untuk mencoba memberikan alternatif ya sebagai ikhtiar gitu ya, ikhtiar untuk kesembuhan istrinya. Dan alhamdulillah seperti itu. Begitu aja Mas Chandra dari saya, perwakilan dari Pak Dadang. Mudah-mudahan lain waktu mungkin Pak Dadang sendiri bisa hadir menyampaikan langsung bagaimana perkembangan istri. Gitu aja sharingnya. Terima kasih. Oke, thank you Bu Hani atas sharing yang sangat luar biasa sekali dari downline di timnya Bu Hani yang sudah mengkonsumsi Hemohim dan mengalami perubahan yang sangat luar biasa sekali ya, dari perut yang membengkak terus mengeluarkan cairan ya, dan tadi perutnya udah mulai kempes ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, yang seperti saya bilang ya. Jadi sel darah kita itu sama seperti satpam, sama seperti security, sama seperti bodyguard gitu loh. Kalau sel darah putih kita itu tidak dikasih makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang berkualitas, ya mereka itu kalah berperang di dalam tubuh kita. Ya, virus-virus penyakit tuh ototnya lebih berotot daripada sel darah putih kita gitu. Ya, jadi bagaimana membuat sel darah putih kita itu atau sel-sel yang lainnya yang ada di dalam tubuh kita atau NK sel yang ada di dalam tubuh kita itu mereka lebih rajin dalam hal membunuh semua virus-virus yang ada di dalam tubuh kita, ya makanya teman-teman harus rutin mengkonsumsi Hemohim itu tadi. Ya, karena Hemohim itu memberi makan, ya, memberi makan kepada sel darah putih yang ada di tubuh kita sehingga mereka lebih rajin. Ya. Nah, selanjutnya saya akan mengundang Mbak Neti Dia. Mbak Neti Dia, halo. Mana ya? Mbak Nancy. Mbak Netinya udah gabung belum? Halo, Mbak Nancy. Mbak Neti Dia, ada bergabung malam hari ini? Halo. Oh, ini ya. Ada di atas ya? Ada Pak, okay. Ini saya pakai Zoom anak saya ini. Oh, oke. Ya. Oke, silakan. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Selamat malam. Saya pemakai Hemohim sejak Hemohim belum dijual di Indonesia. Jadi begitu. Awalnya saya dari tahun lalu, setiap kali datang bulan itu saya sakit. Kedengeran ya Pak? Kedengeran Mbak. Lanjut aja. Ya, perut saya sakit. Kemudian saya periksa ke dokter.
Dari dokter waktu itu diindikasi ada miom. Nah, awalnya saya dikasih obat herbal juga sama dokter. Jadi saya dikasih Dismeno yang kalau saya pelajari itu isinya adalah Makuta Dewa. Jadi buah Makuta Dewa terus dikeringkan dijadikan obat. Kemudian makin lama kenapa ini rasa sakit saya itu makin nambah sampai saya bahkan untuk meeting aja saya harus mundur dari meeting karena saking sakitnya. Jadi saya tidur di ruangan saya. Itu baru kali ini saya selama saya bekerja itu saya sampai tidur di ruangan. Kemudian saya balik lagi ke dokter, diperiksa lebih intensif, ternyata ada kista di rahim sebelah kanan. Di rahim di sebelah kanan, di indung telur sebelah kanan. Waktu itu karena kondisi corona, saya disarankan untuk operasinya setelah Lebaran. Jadi itu saya periksa April, disarankan operasi setelah Lebaran, kira-kira bulan Juni. Nah, saya ngobrol sama teman saya, dia pemakai hemohim ternyata. Jadi dia itu jual ayam, tapi dia alergi unggas. Supaya dia tidak gatal setiap hari, dia minum hemohim. Cuman memang dia bukan member atau media, nggak mau. Kalau pokoknya maunya beli gitu aja. Nah, dari situ saya memang sudah mempelajari adanya hemohim itu di Atomi. Karena sebelumnya saya kan membernya downline-nya Mbak Nancy ya. Jadi awalnya saya hanya memakai Healthy Glow Base. Tapi saya sudah mempelajari bahwa ini loh ada hemohim, cuman belum ada di Indonesia. Jadi saya belum kepikiran ke situ. Nah, karena teman saya menyarankan hemohim, saya nanya nih ke Nancy, gimana bisa nggak saya bisa dapat hemohim meskipun itu belum ada di Indonesia. Waktu itu kita nitip, ada siapa yang beli di Korea gitu, nitip saya dapat 1 box. Saya minum hemohim 1 saset per hari. Itu awalnya belum ada perubahan sih. Jadi kalau saya rasakan awalnya seperti belum ada perubahan. Jadi perubahannya bertahap kalau yang saya rasakan. Jadi rasa sakitnya berkurang sedikit demi sedikit. Terus itu saya terus rajin minum setiap hari sampai akhirnya Juli tiba waktunya saya di info sama dokter untuk operasi kan tadinya Juni. Sebelum operasi saya periksa dulu kan ke dokter, periksa awal dulu. Ternyata di situ kista saya yang tadinya ukurannya 4,2 kali 6 itu udah berkurang jauh, jadi udah tinggal 2 cm. Dokternya sendiri sampai heran, loh kok cepet banget kistanya berkurang dari 4 ke 2, kalau kayak gini mah ibu nggak usah operasi, kata dokter. Kita tunggu perkembangannya lagi, seperti itu. Jadi itu terus saya Juni itu berkurang, kemudian kita kontrol lagi, kemarin itu saya 3 bulan dari Juni itu September saya ke dokter lagi. Dari situ dokter melihat kistanya itu semakin halus. Jadi seperti kista itu terkikis, kemudian saya diminta kontrol, udah semakin kecil juga, cuman yang terakhir saya belum dikasih tahu ukurannya berapa, tapi dokter info semakin halus permukaannya, semakin terkikis dan semakin kecil. Saya nanti diminta kontrol lagi Januari. Nah, selama proses ini saya tiap hari terus minum hemohim. Kalau sekarang yang saya rasakan malah gini Pak, jadi saya itu minum hemohim untuk kebutuhan badan saya. Jadi karena kerja saya kan full, kerja saya full keras dari Pak. Istilahnya saya tuh lingkungan saya laki-laki semua. Jadi bisa dibayangkan lah kerjanya seperti apa. Jadi saya tiap malam minum hemohim. Itu tapi di badan saya kalau saya minum hemohim, habis itu saya pasti ngantuk. Saya ngantuk tidur pagi itu bangun seger banget. Nah itu yang saya rasakan. Itu terus saya minum meskipun dokter bilang kistanya sudah berkurang, tinggal nanti saya Januari periksa lagi kondisi perkembangannya seperti apa. Tapi kalau yang saya rasakan semakin ke sini itu rasa sakit perut saya itu semakin ringan. Jadi kalau dulunya sampai saya harus duduk atau saya sampai harus tidur di ruangan, sekarang saya udah nggak perlu lagi. Kalau yang namanya kram-kram perut biasa, saya rasa itu wajar lah. Seperti itu dari cerita dari saya, mungkin semoga bermanfaat untuk yang lain-lainnya. Terima kasih atas waktunya.
Oke, terima kasih Bu Neti ya, sharingnya sangat luar biasa sekali dan saya rasa ya yang mengidap kista banyak ya di seluruh Indonesia ya, dan mungkin sharing malam hari ini bisa sangat menginspirasi buat kita semua. Jikalau ada keluarga, teman, sahabat, siapapun yang terkena kista, boleh tuh disarankan mengkonsumsi hemohim. Ya, jadi tadi secara tidak langsung seperti tidak terjadi reaksi apa-apa, tapi ternyata makin mengecil gitu ya. Makin mengecil ya, bertahap dari berapa, 4,2 turun ke 2 cm. 4,2 kali 6 jadi 2 kali 2. 2 kali 2 dan sekarang udah makin kecil sekali ya, Mbak? Ya, makin tipis dengan dokter bilang. Nah, ya itu dia tadi ya teman-teman ya, seperti yang saya bilang, kita ilustrasinya adalah ketika hemohim masuk di tubuh kita, sama aja kita itu kasih makan kepada semua satpam yang ada di dalam tubuh kita. Ya, ketika satpam ini dikasih makan, ketika semua security ini dikasih makan, mereka kerjanya rajin, teman-teman. Ya, mereka kerjanya rajin gitu ya. Semua virus itu disikat habis gitu ya. Semua sel-sel kanker, sel tumor, sel apa itu dibabat habis semuanya oleh NK sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya hemohim ini bukan obat ya. Hemohim ini dia bukan obat, tapi hemohim ini dia meningkatkan kinerja dari NK sel yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau NK selnya lebih kuat, lebih rajin, ya otomatis segala virus dan penyakit apapun itu nggak akan bisa hidup lama di dalam tubuh kita ya. Dan insya Allah semua orang yang rutin minum hemohim akan selalu terjaga kesehatannya. Ya, terima kasih Bu Neti atas sharingnya yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ada Mbak Liuk atau Mbak Roro. Silakan, siapa yang mau duluan, Mbak Liuk atau Mbak Roro? Atau Mbak Liuk deh. Selamat malam. Malam, silakan Mbak Liuk. Terima kasih, aduh keren banget sharingnya, luar biasa, keren banget. Jadi gini, sebenarnya sih kalau lihat testimoni yang keren begitu tadi, sharing saya sih nggak seberapa Pak. Oh gitu, nggak apa-apa, sharing aja. Apa ya? Iya. Jadi kalau saya tuh memang berpengalaman dengan teman-teman saya yang udah pakai hemohim untuk asam lambung yang parah atau mah yang parah atau deket ya. Jadi ada saudara saya yang mahnya itu udah parah, udah endoskopi, ada peradangan. Terus saya percaya ya. Akhirnya saudara saya ini masih berobat alternatif tuh, memang katanya alternatif Korea, dikasih obat-obat herbal seperti serbuk-serbuk seperti itu Pak. Sampai akhirnya keluhannya itu pinggangnya sakit. Mungkin ada karena memang kalau yang serbuk-serbuk kayak gitu kan emang nggak bagus kan, bisa merusak ginjal. Nah itu sampai dirawat itu tuh habis 90 juta, mungkin karena memang pakai asuransi kali ya, jadi biayanya besar. Kemudian dia dikenalkan hemohim sama temennya. Ternyata memang ada perubahan yang sangat bagus asam lambungnya itu. Dan sampai sekarang mungkin 3 minggu sekali udah beli 1 box sama saya. Kemarin itu minggu ini dia beli 2 box, 1 box buat 3 box dia beli, berarti buat dia sendiri 1, buat anaknya 1, buat mertuanya tante saya itu 1. Jadi itu aja udah keren banget menurut saya. Tapi lihat testi tadi bener-bener keren, harus minum tiap hari nih hemohim. Oke, thank you Mbak Liu atas sharingnya ya, walaupun bukan dari orangnya langsung yang meminum hemohim itu tadi, tapi sangat menginspirasi buat kita semua, dan semoga nanti di sesi selanjutnya teman Mbak Liu itu tadi bisa gabung juga di Zoom kita. Ya dia bisa sharing tentang manfaat hemohim. Pak, satu lagi. Tadi mungkin kan banyak tes itu. Bagaimana kalau tes itu kita boleh nggak sih Pak kalau tes itu kita bentuk jadi flyer gitu Pak? Nggak boleh Mbak. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena memang secara logika hemohim itu bukan obat. Dia hanya untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kalau ada
flyer-flyer seperti itu terkesan hemohim itu obat untuk penyakit A, obat untuk penyakit B, obat untuk penyakit C gitu kan. Nah, itu melanggar kode etik, gitu. Dan kita pun di kemasan hemohim kan tidak ada menuliskan hemohim itu bisa menyembuhkan kanker, bisa sebagai obat A, B, C, D, itu nggak ada juga gitu. Ya hanya sebagai meningkatkan imunitas tubuh manusia. Udah itu aja kan. Gitu. Cuman kan ya memang itu melanggar kode etik, tapi saya mengerti. Jadi orang itu lebih percaya sebenarnya. Ya, diatur aja kreativitasnya di lapangan. Sebenarnya gini, harus kita tuh lebih tentang ilmiahnya sih. Kalau saya bercerita tentang hemohim, saya selalu jurnal tentang hemohim tadi kan ada 16 Pak. Nah, orang itu apa? Saya selalu buka tentang yang keluhan itu jurnalnya, saya translate ke bahasa Indonesia, saya WA-kan. Jadi mereka tuh berpikir secara rasional, oh seperti itu kerjanya hemohim. Gitu, Pak. Oke, thank you Mbak Iyu atas sharingnya yang sangat luar biasa sekali ya. Semoga bisa menambah wawasan kita, menambah wawasan teman-teman semua untuk untuk manfaat dari hemohim. Nah, ini ada yang bertanya, anak saya terkonfirmasi positif COVID. Minum hemohim berapa sahid? Alhamdulillah. Siapa ini? Mbak Wahyuni. Oke, mungkin Mbak Wahyuni boleh sharing aja Mbak. Silakan aja langsung Mbak. Oh, baik. Makasih sebelumnya. Hanya maaf saya tidak bisa nyalakan video ya Pak. Oke. Masalah. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mbak. Oke, mungkin sharing sedikit aja ya Pak. Kebetulan anak saya pesantren di Jawa, di Bogor. Terus pulang karena memang di sana ada kasus yang positif COVID kan. Saat di sana pas mau pulang ke Kalimantan di rapid test non reaktif. Nah sekali di Ketapang intinya sebenarnya tidak ada gejala sih. Tapi kami mau mengamankan anak nih sebelum kami bawa jalan-jalan, tetap kami isolasi. Tapi biar bisa keluar dari isolasinya, kami rapid ulang. Enggak taunya reaktif. Terus lanjut ke swab. Swab habis itu positif malah. Ya Allah. Terkejut gitu semuanya. Iya, pastilah, pasti shock lah. Iya. Alhamdulillah sih sebenarnya anaknya memang kuat juga kali ya. Tanpa gejala sih. Itulah habis itu lanjut. Jadi karena kita kan memang ada sedia hemohim terus kan ya Pak? Kan ayahnya kan memang rutin makan hemohim juga. Ya, gara-gara si bapaknya ya itu ya. Ya. Jadi di rumah memang ada standby hemohim. Terus anak, ya udah tak suruh minum hemohim, alhamdulillah. Ya beberapa saset lah dia minum. Karena namanya anak ya mah pahit katanya. Wah. Intinya ya nama anak minum kayak jamu-jamuan kan, nah itu ya. Ya beberapa saset habis. Alhamdulillah. Intinya sekarang udah selesai, udah 3 minggu kan? Udah negatif? Dia memang enggak kami cek ulang. Oh, enggak dicek ulang. Udah. Karena kalau berdasarkan aturan Dinkes sekarang kan kalau 14 hari ya? Ya, 14 hari tanpa gejala itu sudah dinyatakan sembuh tanpa swab ulang. Kecuali tanpa swab ulang. Kecuali memang ada gejala ringan apa kita swab ulang. Tapi ini karena memang tidak ada gejala, fit kondisinya, ya udah. Alhamdulillah itu sih Pak. Kami juga kebetulan jadi swab semua sekeluarga. Saya dengan ayahnya, iya. Jadi saya dan ayah ya udah minum hemohim lah tiap hari. Ya udah, Mbak. Alhamdulillah negatif. Mbak Yuni. Ya. Mbak, sharing testimoni suami Mbak dong. Oh, yang suami kebetulan yang sejak awal ya Pak ya yang kita. Iya, yang awal-awal itu. Suami kan sinus. Pokoknya tiap pagi pasti bersin kuat gitu, nyaring. Kita aja yang dengar sakit gitu kan ya. Hampir tiap pagi. Udah pernah ke Pontianak, udah dilihat operasi dokter THT. Katanya sih ya bagusnya operasi gitu, memang ada benjolan apalagi di dalam hidung kan. Belum operasi. Nah, kemarin coba hemohim kan, udah kotak 2 kotak ya, udah mau 2 kotak lah nih Pak, 2 kotak. Oke. Alhamdulillah sih berkurang intinya pagi-pagi sudah tidak bersin lagi. Kecuali memang kalau kondisi ya, abang lagi tidak nyaman bener atau capek, kadang adalah bersih.
Tapi udah berkurang jauh lah intinya, alhamdulillahnya gitu. Oke, thank you Mbak Yuni atas sharingnya yang sangat luar biasa sekali ya. Semoga kita semua terlindungi dari bahayanya COVID-19 ini dengan mengkonsumsi Hemohim. Nah, selanjutnya Pak John tadi, mana ya Pak John ya? Halo Pak John. Halo Pak Chandra. Nah, silakan Pak John. Terdengar? Sudah. Sudah terdengar ya? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua, Pak Chandra. Luar biasa sekali ya malam hari ini sharingnya. Saya sih mau bercerita sedikit aja. COVID kebetulan saya juga mengalami ya di bulan Oktober kemarin sempat terinfeksi gitu ya. Cuman ya nggak tahu juga kenanya dari mana gitu ya. Dari awalnya itu demam biasa gitu kan, terus periksa ke rumah sakit disuruh opname, karena lagi kondisi COVID disuruh swab gitu ya. Setelah kurang lebih 3 hari 4 hari dirawat di rumah sakit sudah keluar, dan gejala-gejala yang dialami di awal seperti demam dan lain sebagainya sudah sembuh. Dan hari ketiga setelah saya keluar dari rumah sakit baru keluar hasil swab PCR-nya dan ternyata hasilnya positif gitu ya. Nah, begitu tahu hasilnya positif langsung konsumsi Hemohim rutin gitu ya selama masa isolasi gitu ya. Puji Tuhan kondisinya sekarang ini sudah negatif hasil swab-nya gitu ya. Dan memang yang saya rasakan selama masa isolasi dengan mengkonsumsi Hemohim, tubuh lebih bertenaga gitu ya, imunitas juga lebih bagus, dan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien COVID pada umumnya tidak saya alamin gitu ya. Jadi saya termasuk pasien yang mungkin kategorinya gejala ringan dan tidak ada penyakit bawaan, sehingga proses recovery-nya bisa lebih cepat juga. Jadi dengan konsumsi rutin Hemohim sangat-sangat terasa bahwa daya tahan tubuh kita lebih baik gitu ya, karena intinya itu COVID ini sendiri menyerang manusia yang imunitasnya rendah. Jadi ketika imunitas rendah, mungkin lagi stres, lagi ada sakit, lagi ada kondisi-kondisi yang membuat imunnya turun, dia akan lebih mudah menyerang gitu ya. Di samping konsumsi Hemohim, tentu saja kita juga menerapkan pola hidup sehat ya, makan makanan bergizi, olahraga, ya vitamin C kita laksanakan gitu ya. Tapi Hemohim itu adalah wajib gitu ya, ketika ingat ada kondisi yang menyebabkan imunitas kita sedang lemah, sedang turun, maka Hemohim adalah pertolongan pertamanya lah kalau saya bilang. Jadi wajib untuk kita setiap hari kalau bisa konsumsi Hemohim gitu ya. Pak John, itu Pak Chandra sedikit. Ya. Pak John, ada yang bertanya, selama isolasi, apakah ada minum obat lain selain Hemohim? Kebetulan kalau saya sih hanya suplemen aja. Kayak tadi Pak Chandra sampaikan ada vitamin C-nya Hemohim gitu ya. Dari dokter juga tidak ada memberikan obat-obat khusus sih. Jadi hanya vitamin C, kemudian rutin olahraga setiap pagi 30 menit. Lalu berjemurnya usahakan di sekitar jam 9 sampai dengan jam 10. 15 sampai 30 menit seperti itu. Oke, thank you Pak John atas sharingnya. Nah, perlu teman-teman ketahui yang dimaksud vitamin C tadi itu vitamin C-nya Atomy, ya. Vitamin C-nya Atomy yang diminum oleh Pak John. Jadi setiap hari itu minumnya vitamin C dan Hemohim, vitamin C dan Hemohim, vitamin C dan Hemohim. Ya, oke, thank you Pak John atas sharingnya yang sangat luar biasa sekali. Dan terakhir saya mengundang Mbak Roro ya untuk bisa sharing testimoninya tentang Hemohim. Silakan Mbak Roro. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih diperkenalkan untuk sharing dari teman-teman, sangat luar biasa ya, keren. Hemohim memang sangat bagus buat kita. Nah,
Kali ini saya mau sharing nih tentang hemohim. Saya konsumsi hemohim. Sebenarnya saya memang nggak ada untuk penyakit ya, cuma untuk kesehatan aja, untuk istilahnya menjaga kesehatan saya biar tetap fit. Karena saya kan nggak ada pembantu, kerja juga istrinya full gitu kan, kadang sampai malam itu buat badan tuh capek, gampang capek, gampang flu juga. Tapi sejak rutin konsumsi hemohim, tidur tuh lebih enak meskipun saya sering begadang gitu kan, enak di badan. Kalau misalnya sering pegel-pegel di daerah leher itu minum hemohim buat tidur besok pagi itu enak. Terus ini juga terjadi pada anak saya yang masih kecil, waktu itu usia belum ada genap 6 tahun lah, 6 tahun. Dia itu sering mimisen. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya tuh udah sempat khawatir, aduh kenapa ya, sampai saya itu kayak ya semoga enggak gitu kan. Sampai saya tuh ketakutan karena mimisen tuh hampir tiap hari anak saya yang kecil itu. Nggak kenapa-kenapa tiba-tiba ini gitu. Memang kalau saya pernah baca, kadang-kadang anak-anak memang suka sering seperti itu, tapi kan nggak tiap hari. Nah, anak saya itu yang kecil tiap hari selalu begitu, tanpa istilahnya nggak apa-apa, tiba-tiba langsung muncul kayak gitu. Saya sampai berobat ke dokter. Jadi saya rutin dulu tuh, seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali ke dokter THT gitu kan. Nggak ada apa-apa sebenarnya, cuma akhirnya sama dokter tuh sering dikasih kayak hidung kayak gitu, tapi ya tetap aja sering seperti itu. Terus saya kasih hemohim. Awalnya namanya anak kecil, hemohim kan memang nggak enak gitu ya. Kalau untuk anak kecil nggak suka obat, nggak enak mah gitu. Tapi kan saya paksa, gimana caranya biar hemohim itu masuk. Saya kombi dengan vitamin C. Kalau vitamin C nggak ada masalah, anak saya yang kecil suka malah minta. Nah, sejak rutin minum hemohim plus Fit C, berangsur-angsur itu mimisannya itu berkurang. Yang biasanya rutin tiap hari gitu, sampai saya takut ya, kenapa itu, pikiran saya udah kayak apa ya, jelek atau sakit apa ya ini gitu kan, kayak apakah mengarah ke sana gitu kan. Jadi udah takut sendiri. Akhirnya itu udah mulai berkurang, jadi seminggu bisa 2 kali gitu kan. Sampai guru-gurunya tuh udah kan keseringan, karena di sekolah juga gitu, sampai guru-gurunya sering telepon gitu kan. Ini kenapa Zaskia kayak gitu kan. Jadi penanganannya gimana, kadang namanya guru di sekolah gitu kan, kadang juga nggak ngerti gitu. Jadi ketika anak saya seperti itu, penanganan seperti apa, ustaznya juga tahu, karena kan saya udah setiap hari selalu konsultasi sama gurunya. Terus anak saya pun akhirnya sudah kayak seperti sudah beradaptasi, udah biasa. Malah dia sendiri yang ngajarin gurunya, kalau mimisen tuh harus seperti ini, kayak gitu. Nah, akhirnya jadi berkurang dari setiap hari mimisen, seminggu 2 kali, seminggu sekali, sampai akhirnya alhamdulillah jarang dan hampir nggak pernah mimisen lagi. Itu sejak konsumsi hemohim. Jadi alhamdulillah anak saya nggak kenapa, dan semudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Terus waktu panas tinggi itu biasanya namanya anak kecil untuk makan pun susah. Tapi karena memang sudah didoping dulu dengan hemohim, dia panasnya bisa sampai 40, di atas 39 lah. Itu nggak apa-apa gitu kan. Terus makan masih mau. Dan itu memang bagusnya hemohim, karena dia istilahnya meningkatkan NK selnya kita. Meskipun dalam kondisi ngedrop banget, dia nggak akan dropnya drop banget tuh, enggak gitu loh. Sakit gitu, tapi dia nggak akan ngedrop. Dan ini memang sangat luar biasa hemohim itu buat kesehatan kita. Demikian juga dengan suami saya. Jadi dia juga istilahnya kerjanya juga full sampai malam, terus dia juga kan di lapangan juga. Jadi sejak konsumsi hemohim pun sekarang kondisinya lebih fit, meskipun badannya gemuk. Suami saya itu gemuk. Nah, badan ini untuk karena rutin minum Fit C, hemohim, jadi untuk aktivitas keseharian pun dia nggak gampang capek. Di luar vitalitas pun bagus sekali hemohim ini. Jadi kuat lah kalau untuk vitalitas itu memang sangat bagus dengan minum hemohim. Nah, terus saya ada member saya juga, waktu itu sebenarnya belum jadi member sih, saya tawarin karena suaminya lagi di Australia. Dia itu
ABK ya, ABK, dan dia punya diabetes dan dia nggak mau kontrol, nggak mau minum obat, nggak mau kontrol, udah lepas, dan dia kesulitan untuk tidur, susah sekali untuk tidur. Saya sarankan pada teman saya, coba suamimu tawari hemohim. Coba, tapi ini reaksi enggak, coba dulu, nanti kalau enggak cocok ya sudah gitu. Dan alhamdulillah dia minum kalau nggak salah baru satu kotak kecil udah ada reaksi. Jadi dia biasanya nggak bisa tidur, dia nggak bisa tidur sama sekali, jadi badan sakit semua. Konsumsi hemohim satu kotak tuh katanya tidurnya enak. Iya, tidurnya enak loh sekarang. Akhirnya dari situ dia dari pesan 1 box, akhirnya 2 box, langsung 4 box kayak gitu. Jadi memang udah cocok sama hemohim. Terus member saya yang ada di Malang juga gitu. Dia didiagnosa kena CA payudara stadium 3. Waktu itu dia konsultasi, gimana ya Mbak Roro, mau ini enggak, aku takut, coba dulu. Jadi untuk dia memang bukan obat, hemohim bukan obat ya, tapi untuk meningkatkan imunitas tubuh, NK sel kita, jadi bisa untuk antibodi kita juga, jadi mempercepat proses penyembuhan. Dia disarankan untuk kemoterapi tapi nggak mau karena takut reaksinya, karena pernah sekali dia coba sakit, udah nggak mau lagi. Saya bilang itu perlu, selain konsumsi hemohim, kemoterapi tetap harus dilakukan. Saya bilang begitu. Tapi saya takut, nggak apa-apa, coba minum hemohim dulu, sampai istilahnya habis 1 kotak, nanti reaksinya gimana, baru nanti konsultasi ke dokter untuk kemoterapi lagi. Jadi nanti ketika kemoterapi itu Mbak nggak ngerasa sakit lagi gitu. Akhirnya konsumsi, dan awalnya dia konsumsinya salah gitu kan. Awalnya dia konsumsinya salah, dia minum sebelum makan. Jadi waktu perut kosong, sebenarnya mungkin nggak apa-apa untuk kondisi mungkin kalau yang nggak sakit atau nggak punya sakit lainnya. Nah itu dia karena udah punya sakit cancer, dia minum sebelum makan pagi. Jadi dia kayak demam begitu, demam, dredeg, badannya panas. Jadi dia kayak takutan, Mbak Roro, aku nggak cocok ya sama hemohim. Saya tanya, minumnya sesudah makan apa sebelum makan gitu? Sebelum Mbak gitu. Akhirnya saya bilang rubah sesudah makan. Nah setelah itu dia bilang, oh ya nggak ada reaksi Mbak, nggak, istilahnya nggak mengalami yang mual terus gemeteran dan segala itu udah nggak, setelah dia minumnya sesudah makan. Nah habis itu setelah itu dia rutin konsumsi itu, di badan tuh enak, aktivitas dia sangat tinggi juga. Dia bilang kalau aku nggak konsumsi hemohim Mbak Roro, badanku lemes banget gitu kan, badannya lemes banget. Dan itu dulu awalnya sebelum minum hemohim payudaranya itu sakit banget. Saya tanya, gimana Mbak setelah minum hemohim, sudah habis 1 box itu ya, udah nggak sakit lagi, cuma memang benjolannya masih ada. Ya udah itu harus dioperasi, diangkat Mbak, saya bilang gitu kan, karena itu kan kanker ya, udah stadium 3. Tapi dia masih takut. Dia sudah nggak apa-apa, saya mau rutinin hemohim dulu Mbak Roro. Ya udah nggak apa-apa, rutin dulu. Nah tahun ini bulan apa ya dia itu baru dia berani pengangkatan itu CA-nya. Jadi kankernya baru diangkat tahun ini juga, tapi saya lupa bulan apa. Dan alhamdulillah dia jadi kayak nggak, jadi fisiknya juga nggak kelihatan. Jadi karena dia udah doping dulu hemohim, jadi fisiknya kuat gitu loh. Yang awalnya lemes, dia udah coba berbagai macam, dari MLM mulai apa itu saya nggak lupa, yang merek mahal-mahal juga dia udah konsumsi, tapi ya gitu-gitu aja. Tapi sejak konsumsi hemohim ini alhamdulillah membawa perubahan, dan akhirnya dia berani untuk angkat CA-nya dan tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya dia sudah jadi member juga sih. Mudah-mudahan mau untuk diajak sharing di Zoom ini. Itu Pak Chandra, sharing yang bisa saya berikan dari saya, keluarga saya, dan member-member.
Oke, thank you Mbak Roro. Applause dulu buat Mbak Roro atas sharingnya malam hari ini. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman ya, sharing yang sangat spesial sekali ya malam hari ini. Telah kita lakukan dan teman-teman sudah mendengar tentang kehebatan dari produk Atomy yaitu Hemohim. Ya, nah saya berharap teman-teman malam hari ini setelah mendengar berbagai testimoni dari seluruh member di seluruh Indonesia tentang dahsyatnya Hemohim ini bisa lebih percaya diri, bisa lebih semangat lagi ya untuk memperkenalkan Hemohim ke banyak orang. Ya, jadi Hemohim ini kita nggak mesti cari orang yang sakit. Oke, ya, malah kita harus fokus menawarkan Hemohim ini kepada orang yang lagi sehat. Ya, orang yang lagi sehat ini malah lebih perlu menjaga Hemohim. Ya, perlu konsumsi Hemohim. Karena apa? Ya kita nggak pernah tahu yang namanya virus, yang namanya sel kanker, yang namanya penyakit apapun itu kita nggak pernah tahu udah berapa lama bersarang di tubuh kita. Ya, jadi tidak ada salahnya di saat teman-teman saat ini masih sehat, masih produktif, belilah Hemohim. Belilah Hemohim. Dan saran saya ya teman-teman ya kepada konsumen, kepada member yang mungkin sakitnya berat. Contohnya kayak timnya Mbak Roro tadi, dia udah kanker payudara, saya nggak tahu tadi stadium berapa, seperti itu. Kalau ada yang sudah sakit kankernya tinggi, arahkan langsung beli 4 box. Jangan 1 box ya teman-teman ya. Jangan 1 box. Ingat, Hemohim itu bukan obat ajaib yang minum 1 box langsung sembuh total. No. Ya, bukan obat ajaib yang minum 1 box langsung sembuh total. Sedangkan kalau tadi kita dengar sharing dari siapa tadi tuh ya, lupa saya, dari Mbak Neti. Nah, kalau kita dengar sharing dari Mbak Neti itu dia hampir setahun lebih. Ya, hampir setahun lebih mengkonsumsi Hemohim, baru kelihatan perubahan yang sangat signifikan dari ukuran kistanya yang 4,2 kali 16 turun ke 2 cm dan turun lagi makin kecil. Dan semoga aja nanti ke depannya hilang dengan sendirinya tanpa perlu dilakukan operasi. Tapi kalau kita lihat dari range waktunya itu kan lumayan panjang banget tuh, hampir setahunan. Yang artinya dia juga mengkonsumsi dalam jangka panjang dan baru kelihatan reaksinya seperti itu sampai mengecil. Nah, sama untuk orang-orang yang mungkin kansernya udah stadium 3, stadium 4 atau diabetesnya udah yang tinggi atau yang lainnya yang juga udah parah. Sebaiknya arahkan mereka beli langsung 4 box, teman-teman. Ya. Nah, saya yakin apabila mereka beli Hemohim langsung 4 box dan mereka konsumsi sampai habis 4 box Hemohim, itu pasti akan ada perubahan yang sangat signifikan terhadap kesehatan dia. Ya. Nah, kalau orang minum 1 box, bukan berarti Hemohim itu tidak memberikan reaksi, teman-teman. Pasti ada reaksi yang dialami oleh semua orang gitu. Tapi kadang manusia ini kan ingin instan, benar ya? Manusia ini ingin instan, ingin cepat kelihatan hasilnya. Sehingga mereka berasumsi kalau minum 1 box tidak sembuh total atau tidak ada perubahan apa-apa, ya udah gua stop Hemohimnya. Gua beralih ke obat dokter, gua beralih ke produk-produk MLM lainnya atau gua beralih ke produk suplemen lainnya. Padahal 1 box itu sudah ada reaksinya. Gitu. Cuma kan reaksi itu kan berbeda-beda. Kalau kita nggak bawa ke dokter, kita tidak cek ada perubahan atau tidak, ya kita nggak tahu. Sama seperti kayak Mbak Neti tadi. Kalau dia tidak bawa cek ke dokter dan lakukan ronsen atau check up seperti itu, dia nggak tahu juga akan ada perubahan atau tidak. Efek dari minum Hemohim seperti itu ya. Tapi ternyata ada perubahan yang sangat signifikan ya. Dia semakin mengecil. Jadi saran saya, teman-teman kalau menawarin orang untuk mengkonsumsi Hemohim, kalau dia memang ada keluhan sakit, langsung saranin dia beli 4 box. Ya, kenapa 4 box? Ya mungkin 3 box buat dia, 1 box buat keluarga dia yang ada di rumah. Ya, ingat Hemohim itu bukan hanya untuk orang yang lagi sakit, tapi untuk orang-orang di sekitar dia, di rumahnya dia, keluarganya dia, itu perlu dikasih Hemohim juga, teman-teman. Ya, jadi dari saya itu saja, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas sharing session spesialnya malam hari ini dari seluruh teman-teman leader dan member dari seluruh Indonesia. Next kita akan buat sharing-sharing Hemohim lagi ya. Ditunggu aja schedule-nya dan saya berharap
ada member-member lain yang siap sharing tentang manfaat Hemohim yang sudah mereka rasakan seperti apa. Dan terakhir, mari kita doakan buat teman-teman yang tadi sudah mengkonsumsi Hemohim, yang sudah sharing, yang sedang mengalami keluhan sakit, ya mereka bisa sembuh total, sehat walafiat ya dengan terus mengkonsumsi Hemohim. Ya, dan buat kita semua ingat jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap minum Hemohim dan vitamin C di zaman COVID-19 ini. Ya, karena apa? COVID ini musuhnya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ya, dia tidak kelihatan apa bentuknya, wujudnya, bahkan kalau orang terkena COVID pun itu tidak kelihatan reaksi apa-apa. Beda kalau orang kena penyakit kanker, ya, dia ada luka, ada apa? Ada luka, ada benjolan atau ada gejala apa itu kelihatan dari luar. Oh, orang ini lagi sakit ini. Tapi kalau kayak COVID-19 ini nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Ya, bisa aja orang itu sehat normal tapi dia positif. Ya, dan kita imunnya lemah kena seperti itu. Ya, jadi harus konsumsi Hemohim saat ini juga. Dan Hemohim bisa jadi salah satu apa ya? Salah satu alat untuk bisa membuat teman-teman bebas finansial. Ya, karena kenapa? Kalau teman-teman menjalankan bisnis Atomi dengan benar, teman-teman selalu sharing tentang manfaat Hemohim kepada semua orang, maka tidak lain dan tidak bukan teman-teman bisa mendapatkan income dari bisnis Atomi. Nanti dapat income dari bisnis Atomi, income-nya belikan Hemohim lagi, ya otomatis teman-teman beli Hemohimnya gratis. Ya, lama-kelamaan beli Hemohim gratis pakai bonusnya dari Atomi. Oke, dari saya itu saja, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di acara sharing session selanjutnya. Sebelumnya kameranya dibuka dulu. Kita foto. Saya mau capture dulu. Ya, gayanya gini ya. Gayanya gini dulu semuanya ya. Gayanya gini dulu ya. Maaf, nggak bisa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, gaya gini dulu. Oke, kameranya dibuka. Tuh, Mas Domi, tangannya belum naik ke atas. Fajar, Mbak Leli, semuanya, Pak Suhendrik, ya. Kita foto apa ini namanya? Foto love ya, love ala Atomi. Oke, 1, 2, 3. Tunggu sebentar, saya kirim di grup dulu capture-nya. Sebentar. Izin nggak ikut foto ya, lagi maskeran, pakai Atomi. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, done. Thank you, teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi di acara sharing session selanjutnya. Nanti saya akan share link YouTube acara malam ini. Ya, jadi nanti sharing session malam hari ini akan ada saya upload di channel YouTube-nya saya dan nanti teman-teman bisa tonton juga. Oke, dari saya thank you teman-teman. Selamat malam, jaga kesehatan. Atomi, ayo bisa. Bye-bye. Malam Pak Chandra semuanya. Malam, thank you semuanya. Malam Mbak Irma, malam Mbak Popi, malam Mbak Eni.